Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa bihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Para jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa silaturahmi. Tiada lain selalu melaksanakan perintah pada Rasulnya, yaitu melaksanakan talab ilmu yang diwajibkan oleh Allah. Semoga para jemaah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikuatkan iman Islamnya, dan dikuatkan tauhidnya, dan diberkahkan ilmunya, dan istiqomah pada tauhid dan usul Allah. Semoga dijauhkan dari balanya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, di sekarang kesempatan tiada lain, sudah dimulai turun hujan. Tapi alhamdulillah para jamaah sudah ada di majlis. Mudah-mudahan turun hujan ini menjadi barokah berulang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita tidak lain datang ke tempat ini untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Maka dengan ini pengajian insyaallah menelusuri hidup ini, kita cari selama ini hidup ada di dalam diri kita, supaya kita ketemu dengan sang hidup. Tapi kalau kita dibukakan untuk secara syariat atau secara hakikatnya, supaya para jemaah ingin untuk dibukakan oleh Allah, tiada lain kita harus menunda segala apapun, karena tak mungkin bisa usul ke Allah, tak mungkin bisa nyampe kepada Allah, tak mungkin bisa mengenal Allah, tak mungkin musyahadah ke Allah. Manusianya ini ketika ingin masuknya, sendalnya masih dalam keadaan kotor, harus dibuka dulu sendalnya, harus dikeluarkan atributnya. Atribut selama ini masih bersarang, tertanam di dalam kolbu. Kalau masih ada atribut ruhania, gak bakalan itu, Pak. Kenapa? Karena masih dalam keadaan terbaju dengan baju kotor. Masuk ke surga harus dibersihkan. Masuk atau perkenalan dengan Sang Maha Suci dan Sang Maha Kaya dan Sang Maha Wujud. Kalau diri kita masih dalam keadaan atribut ruhaniah masih terpakai, sedangkan di akhirat nanti akan ketemu dengan Allah. Namun keadaan kotor gak boleh. Tempat-tempat suci
dengan segala kekayaan ada di sana, keadaan kitanya masih dalam keadaan kotor. Makanya ahli hijab dan ahli syuhud. Ahli hijab itu adalah ahli mempunyai pakaian atribut ruhaniah. Atribut ruhaniah ada yang berbentuk nama, ada yang berbentuk harta, ada juga berbentuk manusia, ada juga atribut yang selalu menghalang wujudna atau Nabi masyuhudna kepada Allah, masih terhalang dengan itu. Supaya kita tujuan tiada lain, jangankan di akhirat nanti, kalau di dunia sudah ditemui oleh Allah, masuklah ketika meninggal, ketika keluar ruh di dalam diri kita, maka ruh itu akan dipanggil oleh Allah, dimasukkan ke alam lahud. Tapi ketika kita masih dalam keadaan ahli hijab, ahli penutup dengan atributnya, banyak atribut, itu adalah masuklah biwarihi barzakh, itu adalah masuklah di alam dinding itu, ila yaumi yub'atsun, ketika sampai diutus dan dibangunkan oleh Allah dari kuburan, karena dia belum mengenal kepada Allah. Nah, ini di sini insyaallah. Makanya ahli syuhud, ahli hijab, kita akan buka karena kita sudah melaksanakan dzikirnya Su'aul Basyirah atau dzikir rasa namanya. Kalau ahli hijab masih tertutup dengan pertemuannya dengan Allah, buka dulu sendalmu, buka dulu pecimu, buka dulu sorbanmu, buka dulu jasmu, buka dulu celanamu, lujutilah semuanya, telanjang, disitulah semacam masa. Karena tempat suci ingin dimasukkan harus suci dulu. Manakah sendal itu? Manakah jas itu? Manakah sorban itu? Manakah peci itu? Manakah mobil itu? Ketika kita melakukan sholat, pertemuan dengan Allah, masih ada di situ kemakhlukannya, apalagi di luar diri kita. Di antaranya harta yang selalu menjadi hijab, yang selalu datang ketika kita pertemuan dengan Allah, selalu menghijab untuk pertemuan adalah harta-harta yang selalu bersemat di dalam batin. Maka yang terdepan itu adalah Ya Maha, yang terdepan. Tunda dulu, bukan ditunda, seharusnya memang ditunda babakan rohani. Sendalnya buka dulu di sini topimu. Jikalau pertemuan dengan Allah masih ada namamu, yang nama Ustadz datang ngaji ke MBK, masih ada di situ yang nama
ternyata tersinggunglah ngaji ini, tak merasa aku dibilang seperti itu, seperti ini, masih ada di dalam hati itu susah untuk ketemuan dengan Allah. Nama Ustaz, jabatanmu, ketika orang melakukan ngaji karena kita sebagai terasalah di dalam batin kita. Ketika kita duduk di belakang, ternyata hati kita berbicara, aku ini pejabat, aku ini ustaz, aku ini kiai, aku inilah ajingan. Sedangkan harus dibongkar, harus dituna dulu kepala peci rohaniamu, maka di situ mungkin ketemu kalau masih ada. Gak bakalan ketemu. Di dalam hati kita selalu berbicara, yaitu adalah batin kita. Ketika kita melakukan sering sholat istiqomah, sering zikir istiqomah, merasa di dalam diri kita akulah yang melakukan wirid, akulah yang melakukan istiqomah, akulah yang memberi sesuatu, masih ada di dalam situ. Tidak boleh untuk masuk ke surga Allah karena masih kotor. Manakah ayatnya? Buka ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Al-Imran ayat 100. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas di sini, tapi ya ayyuhalladzina amanu, orang yang percaya kepada Allah. Imtuti, bila mana dia sudah melakukan sebagaimana mestinya melakukan sholat, pariko segolongan minal ladina utul kitab, dari orang-orang yang diberi kitab, yauduna. Nah, kita harus buka dulu, itulah secara syariat berarti kita termasuk orang iman. Iman kepada Allah, iman. Iman kepada Rasulullah, iman. Iman kepada malaikat, jangan ditanya lagi. Iman kepada pahir, jangan ditanya lagi, karena aku sudah iman ke sana. Karena dia iman selalu melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Ini cerita-cerita syariat dulu. Sudah memisahkan juga, ini yang maksiat, ini yang sholat, ini aku, ini dia. Ini yang selalu melaksanakan dengan keilmuan, ini tidak pakai dengan keilmuan. Kita menuruti dengan keikutan pemerintah yang merintahkan, yang syarat adalah guru-guru kita. Contoh-contohnya kita ini sudah menjalankan. Kalau ditanya agama naon, agama Islam, rukun Islam geus ngajawab. Rukun iman sabari lantang ngajawab, pasti jawaban cepat. Omong ngajawab cepat, tapi rohaniana dalam keadaan bingung. Orang sampaikan melakukan sholat, orang yang melakukan wirid, orang yang sedang melakukan tahajud, orang yang sedang bersedekah, di sini dia selalu taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, dia selalu dikerjakan karena telah mengikuti Al-Quran. Ketika dia dibongkar agama
dinul haq, karena dia sudah iman kepada Allah, sudah percaya kepada selain daripada Allah. Ternyata bila mana dibuka ya ayyuhalladzina amanu iltutiu fariqum minal dan bisa memisahkan di dalam batin dari ruhania yang selama ini mengikuti dengan dorongan hawa nafsu. Datanglah ngaji mungkin ke tempat babakan hakikat atau ilmu tauhid atau nabi dinul haq, ya ruddunahu, nolak itu manusia ba'da imanikum kafir. Ketika hati orang masih nolak, tidak narima, karena orang geus getol ngelaksanakan ngaji, geus getol ngelaksanakan wirid, geus getol ngelaksanakan sedekah, pas dibongkar senal dibuka, nutanina tukang sodako, nutanina benar, udah tukang wirid kari-kari ayeuna kudu dibongkar, dibuka, kopiah nak dibuka, jas nak dibuka, dengan sorbannya dibuka, pasti ya udah nolak hati karena tertarima. Padahal orang teh umur 40 tahun sholat di bahulah betul, kari-kari datang ngaji karak sekali 2 kali mesti kita mentarina betul sholat jadi kalah kecicing dina kafir kubur karena dalam kuburnya menyekutukan Allah dengan kopiah, menyekutukan Allah dengan jas, menyekutukan Allah dengan serban, menyekutukan Allah dengan sedal. Serban atau itu adalah nama-nama, jas itu adalah kesombongan, sedal itu adalah yang ada di dalam sekitar kita, urusan dunia. Naklah dasar-dasar khusus supaya jadi perlu mungkin ketemu, bisa mengatakan jadi wali Allah, bisa mengatakan kekasih Allah, sedangkan masih ada di dalam batin kita, di dalam ruhaniah yang selalu menunggui keadaan itu baik. Jas-jas itu yang kita dipakai adalah baju-baju itu adalah kesombongan. Ketika kita sudah melakukan seperti apapun lamun orang tentang masalah sombong dengan ilmu, sombong dengan ilmu hakikat, sombong dengan ilmu marifat hati, tidak bisa akan bohong kita. Ketika kita berbicara dengan orang belum dipahami oleh Allah, ternyata jas itu dipakai waktu itu. Jas dipakai. Nah, waktu jam orang bodoh, jas dipakai. Masih gini. Jasna secara syariat membaju, secara hakikat naon. Itulah kesombongan karena bukan pakaian kita. Kudu dibuka ke gitu mencari solusi. Ketika orang bertanya, kita berarti jawab. Ketika orang tak bertanya, tapi ini orang butuh dengan solusi berikutnya. Ketika kita misal tak ada yang nanya dan ada yang butuh, kita jangan sampai di dalam diri sendiri selalu dipakai, jasnya dipakai, sorbannya dipakai. Tapi manusia sudah sadar di situ adalah
muncullah yaitu pikir. Nah, jadi sabrajeun jelema anu ahli hijab, para kiai, para ustaz, lamun dibongkar selalu bertanya dan bertanya, kan begini, kan begitu, kan begini, kan begitu, selalu bertanya. Kalau kita diaktifkan di dalam surat Al-Imran lanjutan, wa kaifa takfuruna wa antum tasluna alaikum ayatillah wa fikum rasul wa may ya'tasimu billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Mereka lalu berkuma arah itu alaikum ayati. Nah, kita berpikir urang arek kupur kumaha ka Gusti Allah sedengkeun ayeuna urang geus dibere Assalamualaikum ayat-ayat Allah. Kalau ayat-ayat Allah adalah Al-Qur'anul Karim, kalau ayat-ayat Allah yang selalu bertanam di dalam diri kita, yaitu kedatangan Allah yang selalu bertajalli di dalam tubuh kita, itu tiada lain hanya Allah. Nah, disitulah manusia kalau sudah merasa di situ dengan ayat-ayat Allah, bila mana hati kita sudah merasa ini kita duduk tiada lain ayat-ayat Allah, tiada lain kita datang dibawa oleh Allah, didengarkan oleh Allah, diberbicarakan oleh Allah, segala-segala oleh Allah, tetap di situ masih ada makhluk. Ketika kita masih ada makhluk, belum musyahadah. Cuman Allah Subhanahu wa taala bila mana manusia hatinya sudah seperti itu, faqad hudiya ila siratal mustaqim. Inilah wahai para jamaah, bila mana kalau sudah aktif di situ melakukan sebagaimana mestinya agama dinullah, maka Allah akan menunjukkan jalan yang benar, siratal mustaqim. Manakah dia? Jangankan secara mutlak, tapi dalam batin kita dibimbing oleh Allah. Inilah yang benar, inilah agama yang dibawa oleh Rasulullah, siratal mustaqim. Kita cuma siratal mustaqim kelihatannya sekarang syariat sudah menjalani, berbuat baik ke masjid, tinggal meningkatkan lagi. Kalau dulu mungkin sebelum Allah memberikan petunjuk ke dalam hati kita yang benar, sampai sekarang kita melakukan sholat, kita melakukan sedekah, kita melakukan berbuat baik, melakukan tahajud atau apa, banyak di sini. Ketika kita datang agama dinullah, dibukakan jalan anu benar, sampai sekarang tanya diri kita, sudah punya amal atau belum? Tanya oleh kita sendiri, sudah punya amal belum? Sudah sholat belum? Sudah sedekah belum? Jauh. Si saya mana saya teh? Tanya diri urang geus sedekah can, geus salat can. Lamun urang masih kitu berarti can salat kene anu di sisi Allah. Kakarak salat di sisi manusia.
Karena dihana salatna masih kena bersandar kepada makhluk, sedekah masih bersandar kepada makhluk, tahajud masih bersandar karena tisen dagangan. Sampai sekarang kakak arek dibuka kakak sadar. Naon bedana jelema kakak insya tanya diri, masya Allah. Kalau di sisi Allah sulit. Sama jalan kedeluk tengah putih dia masih kene gitu masya Allah. Tahajud wiridan pakai jaga bangku bersandar karena nafsu pantai yang kaisuk ngawirin dari ijabah dan nafsu subhanallah yang dipuji genahna eta dipuji alhamdulillah diska bangun alhamdulillah kakarak di sisi manusia ayeuna mah geus beres kakarak disangkakeun ka Gusti Allah. Ya, bakal diberi petunjuk oleh Allah lewat apa? Kalau manusia sudah menjalankan dengan keilmuan, datanglah cahaya di dalam batin kita, yaitu nurun musta'udun bil qulub muddatun minan nur anwaril khazainul ghuyub. Cahaya yang disimpan di dalam batin kita ada dua, satu cahaya ma'rifat, kedua cahaya wirid. Ternyata kalau wiridnya masih dalam seperti itu lain cahaya anu aya mata lamun keuna wirid warid bakal datang melampau hidup. Lamun urang keuna wirid apapun ayat-ayat Allah wirid tapi anu disadarkeun bakal datang waridna di situ para harita. Tapi kalau orang babakan syariat bila ada keadaan misi akan mengatakan barokah. Ngawirid naon ieu? Ngawirid asmaul husna alhamdulillah cenah ayeuna mah urang teh geus getol ngawirid terus geus getol ngawirid kumaha? Geus ngawirid terus aya urang kemunculanna kumaha? Kemunculanna pamajikan gitu. Oh itu barokah. Akan mengatakan seperti itu. Akan mengatakan barokah. Karena belum dipahami, belum tahu tentang masalah barokah. Itu kalau babakan syariat. Ngabangun masjid di mana-mana di itu di dia sedekah ka itu ka dia usahana lancar. Itu ayeuna alhamdulillah saya sudah sering membangun di sana di sini masjid banyak sampai ke tiap kecamatan bangunan masjid enak hidup lancar dengan itu orang syariat itu mengatakan barokah. Pasti mengatakan barokah. Katanya ngalir ketika masjid jadi pakai sholat ngalir pujian. Alhamdulillah dengan Pak Irman Mubarok masjid dengan bangunan bantuan dari beliau sekarang sudah megah. Semoga amin. Seperti itu. Ngalir. Masih keneh itu kerja uang yang
Tapi ruhaniahmu itu tidak ingin pertemuan dengan Allah. Tidak. Tapi yang kita ditinjau, yang kita diinginkan ketika kita membangun, maksimal kita membangun masjid, maksimal kita berbuat sedekah apapun, yang dilihatnya itu adalah ciki, hadiah. Di mana hadiahnya? Maksimalnya surga ngalir. Masih babakan kesenangan hawa. Aduh, dia bani kababu kan. Masih dalam kesenangan hawa nafsu ningali kana ngalirna tajri min tahtihal anhar. Ngalir setiap hari. Ketika meninggal ngalir fadilah. Karena orang berpikir ketika melakukan sholat di sini fadilah masuk. Kalau secara syariat memang bagus seperti itu. Nah, tingkatkan ketika kita ada rezeki. Ketika kita ada rezeki, tingkatkan. Tiada lain la haula wala quwata illa. Kita itu orang ingin melakukan membangun masjid karena kita dilebihi dengan rezeki. Kita ingin oleh Allah didoronglah dalam batin. Bangunlah wahai kaum-kaum, disinilah masjid untuk sarana menemui aku. Disitulah orang diketuk hatinya, tapi ternyata kebanyakan batinnya pengen dipuji. Padahal pujikan dengan Allah. Jangankanlah seperti itu, perbanyakkanlah masjid bangun, tingkatkanlah hatimu kepada Allah. Ketika kita membangun di situ, melaksanakan membangun masjid, apapun sedekah, amal perbuatan, amal soleh, karena disitulah manusia kalau sudah dibuka, masya Allah, tak ingin untuk dipuji bahwa ini mah titipan harus sampai. Kalau berkata secara hakikat makrifatannya, Allah memberi kepada Allah. Karena di dalam diri kita ada Allah, di dalam diri jamaah ada Allah. Jadi semua pertemuan Allah juga Allah. Ada enggak makhluknya? Enggak ada. Kalau sudah ada cuma tinggal panah itu. Karena kita mah ada ini diadakan oleh yang ada. Yang ada itu nama ada nabi hidup, adalah sang hidup. Tinggal itu. Nah, maka perlu nak kurang. Ayeuna pakaian kurang dibuka heula. Rek ustaz, arek boga jamaah ribuan sugan. Ari ieu makarak jamaah sekian angge surga. Karena enggak mau disebut. Ya ruddu nolak. Hati orang tong ngaji lah. Daripada meningkeni engke bisi eueuh namamu, kiainya, ustadznya, jadi ketemulah di sini kebersamaan. Ketemulah di sini bersama makhluk sama sok sieun teh nyium tangan euy. Itu kan. Masya Allah. Nah ini karena kita
sudah merasakan itu ahli hijab seperti itu. Kalau ahli suhud bagaimana? Ahli penyaksian. Karena di sini ahli penyaksian sudah ingin menyaksikan syahadat. Bisa syahadatain, bisa syahadatul ahad. Syahadatain masih ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Berarti itu masih dalam babakan syahadatain, syahadat dua. Tapi tingkatkan lagi juga sampai ke syahadat tunggal. Sampaikan di dalam jelasan itu, sucikanlah marifatmu. Sucikan, taholikan, bersihkan. Nah, banyak orang yang selalu naon mustaqbil qulub. Cahaya-cahaya di dalam batin kita. Hati-hati. Tinggal nanya dorongan diri urang. Dan itu ayat jawabanna mustaqbil qulub. Cahaya anu disimpan di hati atanapi cahaya apa? Cahaya marifat atanapi cahaya warid. Kalau cahaya marifat lebih mengenal kepada Allah lewat babakan ngaji ngarana ngajina agama arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Tingkatkan ngan kana mah. Jadi mau lamun geus ngani marifat itu kana mah cahaya anu dina hate. Enggak bakalan tekan pasti kan. Ieu cahaya dina hate urang, cahaya babakan dinul haq atanapi cahaya syariat atanapi cahaya membantu orang lain. Bagaimana? Apakah ini waridnya dari Allah atau nabi dari syaitan? Pasti cek dalam diri orang. Gak bakalan dekat. Kacek. Lamun mata batin rohani yang sudah dilucuti tentang pakaian atribut-atributnya, disitulah akan kacek ayeuna keneh lain isukan keur ngadengikeun ngaji dicek ayeuna ge kanyahoan. Itu cahaya-cahaya anu dina dada. Karena cahaya itu bermacam-macam cahaya. Lamun urang datang cahaya lewat ngaji, cahaya datang dina hate lewat ngaji ngaranna mungkin seperti begini. Ada yang menceritakan babakan hakikat. Bila mana ada dalam diri kita, berarti dalam diri kita terus diolah dulu dalam kepala, dimasukkan ke dalam batin kita, terus diyakini kuat dengan keyakinan kita ta'arrabah hutiya ila siratal mustaqim. Petunjuk dari Allah, jalan yang benar. Dengan keyakinan seperti itu, ta'arrabah lagi. Tanya dulu ketika kita datangnya ke sana, tanya nongkrongnya apa? Hati itu nongkrong apa? Ketika mendengarkan ngaji, rasa malukah datang ngaji? Di situ. Rasa terdoronglah dengan ngaji. Kalau masih merasa kebodohan masih agak bagus, cuma bodoh itu ngaran bodoh itu makhluk. Tingkatan merasa bodoh itu bagus, cuman itu bodoh masih bersandar karena makhluk. Tapi lamun la haula wala quwata illa billah, karena urang didatangkeun ku Gusti
masih keneh tingkatan can nyampe can usaha. Datang cahaya di urang. Nah ini khusainul huda. Lamun cahaya ieu cahaya wirid cahaya ieu heula ngaji. Lamun masih keneh aya di urang tanda tanya kebingungan dan kebingungan, ngaji nak datang terpaksa, jangan harap. Kakara dikenal jadi cahaya yang selalu terang. Karena ketika datang malam Jumat, kita nih udah malam Jumat, sudah diingati oleh Allah itu. Kalau tingkatan diingati oleh Allah, nah kita yang bagaimana? Aduh, ngomong ini itu kan? Ini kumaha ini terus. Tapi namun berasa jauh ketika datang malam Jumat dikasih tahu ini misalkan dari Isa, oh malam Jumat, terasa panggilan berangkat entah kudu ayeuna luka-liku ka itu ka dia. Nah itu panggilan Allah. Itu haji bener tuh. Lamun urang ragu gitu masih kene bersandar akan dieu era bismillah. Itu urang rek ngaji bismillah sabulan teu ngaji era. Tuh, masih kene bersandar karena ya kudu dibuka. Tah emang aktif diri nak lamun bersama dia ila siratin akan diberikan petunjuk oleh Allah. Merasa malam Jumat di panggilan Allah memanggil, wahai Abdul. Itu malam Jumat itu mikir, karena lamun mikir aya waktu gencetan senja. Lamun aya datang gencetan senjata, otomatis di situ datang keragu. Itulah minal jinnati datang ini entong rek naon. Kitu ceuk setan ge. Pas nyebut entong era itu lamun rek ngajina babakan rohaniah. Ai babakan syariat mah alhamdulillah sudah berjalan sanajan dari babakan syariat imah dorongan seperti itu perang heula datang ka dia. Nah, mata kalau teu narima teh datang ka dia boroma di imah menang perang datang ka dia tulurin jejeleh. Tuh parut tuh ditak deh bakal nolak deui eta. La haula. Berarti orang dikit-dikit lamun urang geus merasa tiada lain ini adalah sareng dari insyaallah dikit-dikit dah jelema kandal kulit beungeut nah enjoy tak kudu cari ciri-ciri jelema kandal kulit beungeut ngan ieu mah kandal kulit beungeut geus kabiasa tak kitu jelema ngogoloy lempeng di sisi Allah mah kudu kitu teh. Tapi lamun di sisi manusia mah geus aneh. Itu belajar. Nah, contohnya kita berdatang ada cahaya. Nah, ku aya dorongan dari sana datang ka dieu urang ngalaksanakeun ngaji dan ngaji babakan muncullah cahaya di dia urang bisa geus gek di dia mah urang rek balik direk naon gasadit lillahi ta'ala wala quwata illa billah. Nah muncullah dari ngaji itu pasti cahaya waridnya cahaya ma'rifat nu aya dina lamun geus aya cahaya ma'rifat juga akan berpikir mungkin sekarang berpikir nak mungkin datang ke rumah mungkin memeh tidur selalu tapakur heula sampai sare lain tapakuran mikiran kabogoh atanapi pamajikan teu daek balik deui
Itulah cahaya. Ternyata datang ke imah atau ke imah waktu ngolah keur ngadengikeun ngaji oge ngadon mall blacklist si aku ai budak mah pantes dihamburan ai kolot banget gitu mah. Ngadon nulut tah. Lamun kolot eueuh ka era ai budak mah gede tuh si aku ge udangnya kok. Itu cahaya. Insya Allah cahaya ini tertahan. Suatu saat orang katipu muncul cahaya ini. Insya Allah kita dikenalkan. Yang kenal jeung jin, hei orang kenalkan jeung jin. Yang kenal jeung setan, hei kenal jeung setan. Nah, diberi cahaya wari. Tinggal itu bukannya apa? Lamun wirida murah, ya wirid. Kusabieu munculna dina pelbagai dikir sir, dikir. Waridna urang lamun bangsa Sunda. Warid tina wiridan setan dengan bawa ketukan malaikat ngenalkeun. Nah mungkin malaikat ngenalkeun urang cahaya wirid sok rajin rasa ngabung teh rasa ketukan ieu. Iya, eta bangsa ini mualikeun mama. Lamun urang keur ngawirina hayang loba sama, mun keur ngawirina aya urang hayang jadi tukang ruqyah, lamun keur ngawirina urang hayang dipikasegan masih kena bersandar kana makhluk boga naon. La haula wala quwata illa makhluk teu bisa naon teu bisa dicek mata diberekna lamun ka makhluk mahrifuk tapi lamun waridna ku Allah cahaya khazainul perkara ayeuna dina gudang hate akan dibawa oleh Allah. Waridnya itu adalah para malaikat diperintah oleh Allah, maka nyampailah di situ manusia akan dibawa ke alam silumankah, ke alam pasugihankah, ke alam susukankah, selalu dibawa itu oleh para malaikat nu diperintah oleh Allah. Ditemuilah dia itu diunjukkan. Kalau orang berpikir seperti itu, karena ini cerita bisa aya nyaho ayeuna bisi suatu saat rek ngadongeng seperti murid ngadongeng. Bisi suatu saat kurang getol wiridan karena hati geus dibukakeun ku Allah lewat dzikir dan warid. Dia datang warid dari para malaikat, cahaya-cahaya marifat dan cahaya-cahaya ayeuna dzikir. Dibawa ku Gusti Allah mungkin ketika kita melakukan tidur. Biasana kita melakukan dzikir. Dibawa ku Gusti Allah. Cuman perbedaan alam, lamun urusan dunia per detik, per satu hari.
ngadongeng alam kasar, bisi kealaman dibawa ku Allah, ku para malaikat ditugaskan ku Allah. Di dalam tubuh manusia memang cerita ada akal, atanapi jeung bahasa urang umum masuk mah jeung bahasa Quran ruhaniyah, raihan, riwan. Ketika kita tidur, akal dan raihan, bahasa Quran raihan, itu adalah ketika kita tidur dikeluarkan oleh Allah, tapi hidup masih ada di dalam batin kita. Itulah yang dibawa-bawa, yang dikehendaki ku Allah. Banyak yang selalu bertanya alam kasih. Allah telah melihatkan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah, karena alhamdulillah cerita dongeng ieu mah rek percaya moal, rek percaya hek, teu percaya hek, rek diambil hikmah hek, moal diambil hikmah rek ngawangko. Dan ngawangko heula alamna alam siluman. Ketika manusia dibawa ke alam siluman, dihantarkan ke tempat sesuatu. Inilah tempat yang muja. Inilah tempat pesugihan. Ternyata tidak jauh Gunung Kalam pun ada tempat pesugihan yang bernama Nyifri dan buaya putih. Disitulah pernah ketemu dengan lubang di tengah. Ini lubang kawas sumur. Eta sumur datang ayah hiji orai nu warnana hampir warna hejo kitu, kulit hejo kitu. Nadoi isi suatu saat di bawah oraina orai sapotong manusia sapotong cuman diberi oraina mahkota. Tanya bertanya ketika orang pesugihan karena mimpi harus kawinlah dengan ular itu. Cuma di alam kami. Secara dohir mungkin orang penasaran ke sana. Berangkat nanti dia kurang terposisinya duduk di kursi sampai ke kaki kena tanggal kalapa terasa. Di situ ada lagi yaitu kubangan 7 meter kali 3 meter. Tempat pangguyangan, Masya Allah, tempat pangguyangan buaya putih. Adoi di alam, ke alam, ya alam siluman, di bawah. Didinya jadi posisi nakubangan itu di nakubangan, Masya Allah.
Intinya di pinggir-pinggir jelema jajar. Eta jelema narongton buaya seolah-olah kos jelema di bioskop. Ternyata ku bertanya, inilah orang yang target nulis sulur kita. Mencari pesugihan ternyata cuma orang nak bisu. Teu bisa ngawako. Cicing aku dulu. Kau jelema follow-up. Tata follow-up sulur ke. Sulur ke barisi ternyata panggil Masya Allah sedih. Banyak anu dipakai kerjakan di alam siluman, ternyata anu dipakai kubah tembok kanan tiada lain manusia yang sudah lama. Dindingnya iya manusia halaman cai. Masya Allah. Baik. Ternyata rek masuk ke negara eta bukan kori-kori, masuk lagi ke gerbang pesugihan. Pintu gerbang di dua ada pintu. Warna pintu adalah hijau kehitaman. Yang di pinggir dua pintu, pintu dua. Lamun di alam wujud mah yang ada kehitaman. Dua jelma jago pada dicekal tombak dan tameng kawas kerajaan. Cuma bila mana orang masuk kan itu nukakaran di mawar anyar keneh masih keneh isi perdina halam. Nanti ditanya cici itu alam siluman. Masuk ke jero adalah makanan. Pintu gerbang buka dua adalah makanan. Makanan nasi hangat, daging empuk, disitulah gepuk-gepuk. Jadi padahal bulan istighfar, astagfirullah, istighfar biatu. Wujudlah bilatu satu kotak dikira nasi kerembul, daging di sini, Masya Allah, daging ternyata bangkai. Masya Allah, muka tinggal ini sudah gepuk bangkai. Daging pusing. Minuman masuk ke dalam minuman. Hayang naon minuman banyak. Ada minuman topi niri, minuman air marja. Ternyata istighfar di situ terlangsung darah di mana. Pasugihan mah anu geus datang asup ka jero wah lahap kada harga barang ada harga atuh. Daging cenah menika empuk padahal mah daging bangke. Datang ke jero, Masya Allah, buah-buah. Pintu ketiga, buah-buah itu adalah hayang apel Mandarin, hayang jeruk Mandarin di loba, hayang
cilok kayak cilok. Ternyata Masya Allah sering istighfar diwujudkan itu adalah kepala budak-budak disalur. Budak mau disulur-sulurkan ke hamil, sulurkan ke hamil, sulur budak anu sok arabeun. Sampai seperti itu. Masuklah ke jero bangsa uang, kotak-kotak duit, kotak-kotak emas di situ. Pantas manusia diketuk. Satu, masya duit ditumpukeun ngan duit mah dihalangan ku awewe cara latih. Lain awewe baru tapi awewe cara latih garisna masya Allah gelis awewe ngan cuma seksi. Disitulah yang menjaga keuangan. Mas ternyata Allah memberikan petunjuk. Istighfar cari daun tisu. Itu di alam basuhnya. Loba jelema tertipu datang ke jero yakin lah meninggal gitu. Itu baru alam siapa? Alam basuhnya. Cara pasugihan rek kumaha kalinya rek asupna. Itulah wanita alam pasugihan. Maka di situ sebagai bahasa juru kunci itu adalah bahasa dukuna. Bahkan bila mana istri datang ke sana sama suami akan ditukarkan. Suami percaya. Suami adalah kawin jeung bangsa jin anu aya di dinya utawi awewe kala itu lalakina atanapi awewena dihantarkan lagi dikawin ke deui jeung eta awewe bangsa jin awewena anu aslina dikawinkeun jeung lalaki anu bangsa jin tapi mirip jeung suami datang ke rumah kawinlah hubungan suami istri istilahnya tapi suami bangsa jin itu istri nawe bangsa jin jadi anaklah di situ. Nganu tadina berehan pastina jadi korek jelema pastina. Geus boga anak tah itu disebutkeun anak siluman. Karena kawin jeung bangsa jin berarti jin sapotong filmas. Inilah calon untuk mangsa orang yang lagi kesusahan. Anaknya dari ini ketika umurnya sudah 17 tahun sudah mulai waktu perkawinan, maka disitulah akan diambil ditukarkan lagi. Ditukarkan deui lewat ieu bahasana mautna. Cuma mautna dalam seketika mungkin pada di suatu balik. Salaki anu asli tadi tidak pasian ka mana juga. Geus dikaluarkeun ti ditu. Teu bisa balik dan sabeus dianggap maut di imah di dieu. Lalakina aprak-aprakan kaleuweung. Itu cerita. Nyerita apa jadi bisu bisa. Nah ayeuna anak itu boga anak itu jadi siluman anak ieu jadi siluman engke anak bakal terganggu keur ka jalma anu boga paket seperti itu loba jelema ngalamun ka
bingung teu boga duit, datanglah asuplah bangsa siluman ka jelema nu kotor, yuk urang ka ditu. Nah, arana kitu. Ngajak kadinya kitu terus dicari mangsa, can beres. Eta negara. Itu. Jadi masya Allah jauh diaprak-aprak. Bila dalam seketika itu cuma kurang semenit tapi ketemu sampai kembali. Namun urusan dunia mah pasti dilihat, tapi ya semenit. Nah itu kata kedua kali bisi dina ayeuna laksanakeun perjalanan hidup urang lewat zikir, perjalanan hidup urang ayeuna lewat ngaji. Ketika urang melakukan zikir di rumah, dibawa ke sana, ari geus dikasih tahu mah ngambil hikmah teu kaget. Awas ulah kapanjing, karena di situ waringnya bagaimana kalau sudah lillahi ta'ala, insya Allah itu waring dari para malaikat diujuk ke Gusti. Itu pengalaman, masya Allah. Tak perlu sok rajeun, namun ke bahasa susukan urang ditemui di negara perairan. Pernah dibawa ke Gunung Gede, dibawa ke Gunung Gede pernah, ke Gunung Kidul pernah. Ke Gunung Gede mah cuma ukur eta mah raja-raja Pajajaran ditemui itu jadi kali. Ke Gunung Kidul mah Jawa tempat pemujaan. Ngan eta mah di ditu mah di Gunung Kidul kudu ditunggeulkeun di Gunung Kidul. Jadi lamun urang pamajikan jeung babaturan majikan teh itu ditunggeulkeun. Cari apa sih? Jadi lamun teh saling ngaceritna jeung babaturan. Urang alayanan pajikan batur majikan urang ditunggeulkeun. Aya di gunung naon atau ngaran eta mah kudu pesugiana kudu ngacerit domba di gunung naon ngaran urang nak mawa domba kayaknya teu coba digawean geus digawe dipeucing. Dipuji tidak. Allah banyak alam tak di alam dia urang lupa alam perkara gaib, masya Allah. Karena lamun manusia tak mau teh apa nolak teh rek ti mana bisa ketemu nada ngaji nage ditolak. Rek di mana bisa ketemu jeung Allah da ngaji nage males. Rek di mana ketemu jeung Allah da ayeuna anu ngaji nage kalahkeun di kotoran hate. Coba ayeuna mun bahasa teh lamun ngaji ieu bisa ngotoran hate enggak melihat apa? Iya. Lamun ada orang ngaji melihat makhluk, ulah melihat makhluk. Lamun ngaji ulah melihat makhluk. Kalau melihat makhluk, makhluk seperti biasa gitu. Capek-capeknya. Kalau melihat makhluk itu akan kotor hati. Jadi sudon lah ya. Tapi kalau bisa melihat kan
Makanya mesti pasal bertanya ketika disebutkan ruhaniyah jeung rehan akal mata tu gampang diteluh teh ieu nu perlu kudu dijagana. Ketika orang ngalaksanakeun tidur akal dan roihan atanapi nyawa anu dina jasmani rasa teh tiada lain mungkin tidur teh urang sare teh berarti ruhna keluar. Keluarna biasanya ada lewat kaki rasa panas. Nah itulah yang selama ini ketika orang tidur bila mana tidurna teu baca doa maka ruhna itu selalu digendeng-gendeng. Mata lamun ditarik ku dukun urang keur sare ieu kanyahokeunnya bisi dukun taboka, dukun nyalimu, dukun selang. Ditarik orang ku dukun, tarik dukun, diasupkeun kana boneka itu asup. Urang kersana ditusuk itu. Pastinya. Tak ketika sahur Kangjeng Rasul ketika mau melaksanakan tidur, bacalah doa Bismillah atau baca Fatihah Falaq Binas di situ dibaca. Kangjeng Rasul disuruh ditiupkan ke muka langsung diusap. Ketika orang ngalaksanakan ruhaniyah hanya keluar, mungkin dalam kaki rata kebanyakan di kaki. Tetap harus melindungi. Disitulah karena sudah diusapin oleh doa berkah-berkah itu dari Allah, apalagi kalau sudah meyakinkan dari secara syariat. Bismillah 20 hiji, Falaq Binas 3 kali, Qul 3 kali, ditiupkan karena dampak panangan, langsung disiap. Jadi ruhaniyahnya keluar itu terjaga. Kan terjaga ke mana-mana, dicopot itu dijaga ke para malaikat. Lalu dekeri, urang molor, wah, keur ngaji molor. Nah, eta tak bertanya, naon beda antara nah itu pastinya lamun urang maut keluar. Berjauh ila yaumi yub'atsun di alam titik. Nah itu disebutkan alam hijab itu bisa balik. Mata kelamun ruhaniyahna ahli hijab kena maut urang maut ruhaniyah ieu ka mana di alam barzah di alam dinding langgengkah sebelum yaumi yub'atsun sanajan di dunia mama milik momo Ustaz estet di situ masih di alam barzah. Sedangkan jasad kita sudah kembali dari tanah kembali ke malam minggu, malam hidup dibawa dan dibuka ada 3 orang. 1 orang yang digantung kepala rambutnya, payudaranya digantung oleh kaitan besi yang nyala. Malam hidup cerita ini. Kemaluannya selalu ditusuk dengan besi panas nyala. Masya Allah, dekat kuburannya, sedih sambil hampir nangis melihat. 1. Yang kedua melihat orang yang duduk di atas kuburannya, kebingungan, pakaiannya pakai barukah, pakai sarung, duduk cuma bingung. Yang ketiga
melihat, Masya Allah, manusia di bawahnya api bakar bara, semacam kita membakar ikan. Allah tidak melihat, tidak oleh Allah. Percaya atau percaya terserah. Masya Allah, itu kurang lebih dalam keadaan masih jam 11. Ku bertanya, ini kenapa dan kenapa? Ternyata orang itu, ini orang kenapa, ini kenapa, ini kenapa. Ternyata orang yang selalu digantung dengan ini di alam barzahnya sudah mulai terasa itu adalah ruhani yang merasakan itu adalah PSK. Payudara digantung sampai ke akhir itu. Seperti apa? Watir nama ningali tina kemaluan, Masya Allah, sampai ke keluar tina kemaluan. Waktu dari jatuh badan kesulitan gairah, ternyata disiksa. Yang kedua, nini itu adalah nini kunaon kata nini ujang mama. Bingung teh kunaon mak bingung, mak teu boga tempat karena mak dikubur, mak dina tanah, mak teh diwakafkeun, ternyata ku anak dijual. Masya Allah, bingung itu. Anu batu bara, Masya Allah, terkuat menceritakan. Lalaki ini awal dulu kurang dikiriman doa dengan Fatihah, Masya Allah. Eta si batu bara tadi nahuru anu nakana awalna dikiriman doa make hideung teu nyala. Ini mah bingung geuleuh ada kumaha teu jauh. Masya Allah, kurang deukeut. Non mana teh ngomong mah dipindahkeun cenah ka dieu. Sedih. Itulah cerita kemarin. Dah kalau orang dapat percaya berarti cerita hidayah bisa wajib habis. Perlu orang diketahui supaya orang meningkat selesai dulu. Ketika ruhna manusia ahli syuhud bagaimana? Kalau ruh ahli syuhud sudah menyaksikan kepada Allah, di dunia dia sudah menyaksikan kepada Allah. Nah, kita tinggal kontrol apakah kita udah syuhud menyaksikan atau belum. Nah, karena di sini ada dua sesi, ahli hijab dan ahli syuhud. Tanya di sini sekarang bisa terjawab. Ayeuna kene bisa kajawab bahwa orang bakal balik kadinya atau henteu teu kajawab ayeuna kene. Kemusida ajaluhum la yastahiruna sa'ata wa la yastahir. Bila mana ajal sudah datang, gak bakal Allah bisa ditambah dan kurang. Ternyata di dalam surat Az-Zumar ayat 4 wa annibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Sudah bakal datang kaget lamun manusia ahli hijab masih tertutup, masih kena nolak dalapan pengajian babakan dinul haq, masih kena nolak, engke kaget ketika datang ajal ini, kaget.
kembali kemana? Kaget. Geus waktu dirugeuh gak bakalan karenaon. Tutup lawang tobat idaja aja. Lawang tobat matahari sudah bidil di sebelah. Kaget. Karena kalau kaget akan kembali ya ulah itu berarti seperti yang diceritakan di MBK. Kaget ya ulah bakal seperti ini. Ila yaumil qiyamah. Apakah jamaah ini sekarang bisa ketawa? Ketawa? Kita perlu dari sekarang wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Masya Allah. Insya Allah bila mana sudah bermusyahadah ahli syuhud, sudah menyaksikan kepada Allah, sudah diketemukan oleh Allah itu di dalam wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Manusia dah selalu berbondong-bondong dengan habl, bukan berbondong-bondong. Berpegang teguh manusia dah sudah berpegang teguh ke habl. Hablum minallah, tambang sudah nyatu kepada Allah. Pegang teguh kepada Allah itu bukan cuma lewat mulut doang, tapi ruhaniyah. Hablum minallah, tambang nyantel ke Allah. Kalau manusia sudah memegang teguh hablum minallah, nah kalau secara syariat mah karang jelema hablum minallah nah cuma ukur secara syariat, tapi hati nu harus ngantel la ilaha illallah. Itulah yang bisa katakan bai'at. Dicantel ke wala tafarruq. Kudu bisa. Jadi putus sebenarnya mah kan urang teh pertama hablum minallah dari mulai kecil sampai ke sudah mulai balik, sudah balik putus di situ. Sekarang dihabel kendi, dicantel kendi wa'tasimu bihablillah. Pegang teguh habel dan sudah ketemu dengan pencantelanna kepada Allah. Disitulah manusia berarti akan menyaksikan, yaitu adalah zikir sampai ke zikir sirul asrar, dari sirul asrar su'ul basirah, zikir rasa, sesudah zikir rasa sampai ke ainul basirah, sesudah ainul basirah. Disitulah pertemuan hakul basirah. Kalau sudah hakul basirah, sudah menyaksikan di situ, maka manusia ketika meninggalnya keluar dari jasad dipanggil oleh Allah udkhuluha, masuklah kau, yaitu masuk di alam lahul. Dengan siapa? Dengan para wali-wali Allah, dengan kekasih-kekasih Allah, syuhada sholihin, dan selalu dalam para nabi-nabi Allah. Disitulah di alam lahul ruhaniyah langsung ketika keluar, ketika ingin datang Palestina untuk dihancurkan, itulah muncul pasukan